Halo semuanya, kembali lagi bersama channel saya, Melan Mei. Di video kali ini saya akan memaparkan materi pendidikan politik. Nah, sebelum saya menjelaskan di pokok pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama itu partai politik. Nah, pengertian partai politik itu adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Nah, yang kedua, fungsi partai politik di Indonesia. Sebagai pilar demokrasi juga perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama seperti yang dijelaskan di penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Yang berikut partai politik yang diakui di Indonesia itu yang pertama Partai Nasdem, yang kedua Partai PKB, yang ketiga Partai PKS, yang keempat Partai PDIP, yang kelima Partai Golkar, yang keenam Partai Gerindra, yang ketujuh Partai Demokrat, dan yang kedelapan Partai PAN. Yang kedua demokrasi. Itu yang pertama pengertian atau konsep partai politik. Itu sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Yang kedua, hubungan demokrasi dengan kebebasan. Nah, hubungannya sederhana karena suatu demokrasi memang tercipta bagi kedaulatan bersama. Nah, yang ketiga itu hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Itu debat hubungan antara demokrasi dan pembangunan sudah berlangsung lama. Dan yang keempat, hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Itu dalam sebuah negara, demokrasi pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat. Pemilihan umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Yang berikut hubungan demokrasi dengan partai politik. Nah, partai politik secara fungsi merupakan sebagai sarana pendidikan politik bagi setiap anggota dan juga bagi para masyarakat luas sehingga akan dapat menciptakan sebuah kondusif bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan yang berikut kriteria negara demokrasi. Menurut Franz Margrit Zuzeno ada 5. Yang pertama negara hukum, yang kedua pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, yang ketiga pemilihan umum yang bebas, yang keempat prinsip mayoritas, yang kelima adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis, dan yang terakhir kriteria negara pemerintah demokrasi modern. Itu adanya kebutuhan akan demokrasi dan suatu sistem pemerintahan demokrasi adalah universal. Yang ketiga HAM. Yang pertama pengertian hak asasi manusia. Itu sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Yang kedua, 4 teori HAM. Yang pertama teori perjanjian masyarakat 1632 sampai 1704. Ini dikemukakan oleh John Locke. Yang kedua, teori trias politika 1688 sampai 1955. Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Yang ketiga, teori menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Teori ini dikemukakan oleh Masyur Effendi. Yang keempat, teori negara hukum. Itu 1724 sampai 1904. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Yang ketiga itu sejarah perkembangan atau munculnya konsep hak asasi manusia. Berawal dari Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Magna Carta merupakan cikal bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan bangsawannya. HAM mengalami perkembangan dalam bidang hukum internasional bahwa ketika abad ke-18 dan 19 di Eropa, terutama dari fakta
Perdamaian Paris 1814 antara Inggris dan Prancis.